Masih ingat sama jokes ini? Mendadak viral karena peserta audisi lawak ini terus saja mengulang kalimat yang sama. Buwung apa tuh, Mat? Buwung puyuh. Sambil menengok ke atas. Aku sih lucu liatnya. Iya, karena faktanya burung puyuh ini walau sebenarnya bisa terbang, tapi lebih suka berada di daratan. Sarangnya pun tidak dibangun di atas pohon, seperti kebanyakan burung. Namun mereka membuatnya di tanah. Memiliki gaya hidup yang hampir mirip dengan ayam, burung puyuh juga menjadi salah satu hewan yang banyak dibudidayakan untuk diambil telur dan dagingnya. Telur burung puyuh laris sebagai jajanan kuliner yang digandrungi semua kalangan. Mau tahu seperti apa proses budidayanya? Yuk kita simak bersama dalam video proses kali ini. Puyuh merupakan nama untuk beberapa genus dalam famili Phasianidae atau suku unggas tanah yang meliputi ayam hutan, merak, dan sempidan yang tidak memiliki kemampuan terbang yang baik. Membudidayakan burung puyuh sebenarnya hampir sama dengan cara membudidayakan ayam. Bahkan bisa dikatakan lebih mudah dan ekonomis. Dimulai dari telur yang akan ditetaskan menggunakan bantuan mesin inkubasi. Di dalam inkubator, suhu akan diatur pada angka 37 hingga 38 derajat Celcius. Setelah berada di ruangan hangat itu, selama kurang lebih dari 15 hari, telur-telur akan menetas. Pada kondisi ini, anak puyuh yang baru menetas, bulunya masih basah dan tenaganya masih sangat lemah. Untuk berjalan saja masih terhuyung-huyung, sehingga mereka masih harus berada dalam inkubator kira-kira hingga 12-24 jam. Barulah setelah bulunya kering dan tenaganya cukup untuk berlari, anak-anak burung puyuh akan dipindahkan ke kandang. Sebelum berhasil mencapai kandang, anak-anak burung puyuh yang berada dalam kotak terlebih dahulu akan singgah di tangan-tangan para pekerja untuk diamati kondisinya. Pengecekan dilakukan secara manual. Di bawah cahaya lampu temaram, burung-burung kecil yang masih sangat rapuh ini dicek kesehatan dan jenis kelaminnya, lalu diletakkan ke dalam kotak. Spesies burung puyuh ada banyak tersebar di hampir seluruh daratan Eropa, Asia, hingga Afrika. Namun yang paling populer dibudidayakan adalah Coturnix japonica atau puyuh Jepang. Bentuk tubuhnya lebih besar dari burung puyuh yang lain. Panjang badannya sekitar 19 cm dan ekornya pendek. Bulu tubuhnya tumbuh secara lengkap pada umur 2 hingga 3 minggu. Dan perbedaan warna bulu antara puyuh jantan dan betina seringkali digunakan sebagai dasar dalam penentuan jenis kelamin. Betinanya juga mampu memproduksi telur 200 hingga 300 butir setiap tahunnya. Mereka juga relatif tahan terhadap penyakit. Makanya setelah dipastikan kondisinya sehat, mereka siap dipindahkan ke kandang. Nah, di 2 minggu pertama, anakan puyuh akan menempati kandang yang luas, beralaskan serpihan kayu dan ruangan yang selalu dijaga agar tetap hangat dengan menyediakan alat pemanas seperti lampu pijar. Mereka mulai diberi pakan berupa gandum yang sudah dihaluskan. Dan saat ukurannya sudah cukup besar, mereka akan dipindahkan ke kandang yang diberi sekat besi, namun tetap disediakan lubang yang muat untuk paruh mereka keluar, mematuk pakan yang diletakkan di luar kandang. Pilihan pakannya pun sudah berupa biji-bijian, seperti jagung dengan campuran gandum. Saat usia 3 hingga 6 minggu, mereka akan kembali dipindahkan ke kandang baru, yang hanya memuat 50 ekor puyuh. Ini dilakukan agar menghindari puyuh yang beratnya sudah bertambah, tidak saling berdesakan. Selanjutnya, setelah puyuh berusia kira-kira 7 minggu, puyuh betina yang sudah melalui proses perkawinan siap untuk bertelur. Setiap harinya, puyuh betina menghasilkan 1 butir telur, dengan berat badan puyuh betina berkisar antara 143 hingga 159 gram. Mereka bisa menghasilkan telur berukuran 10 gram dengan diameter berkisar 3 cm. Corak khas berwarna belang hitam dan putih atau krem. Oh ya, kualitas telur puyuh juga sangat bergantung pada pakan yang mereka konsumsi. Pakan yang mengandung banyak nutrisi berperan penting dalam menciptakan telur yang sehat dan layak dipasarkan.
Sama seperti telur ayam, telur puyuh juga termasuk makanan berprotein tinggi. Nah, telur-telur ini kemudian akan dipanen menggunakan mesin pengangkut telur otomatis. Kali ini, tujuan mereka bukan lagi inkubator, melainkan ke pabrik pengolahan telur. Tapi aku kok kepikiran sama burung puyuh ya? Mereka pasti bingung melihat telur-telurnya dibawa pergi di depan mata. Tetapi nggak bisa apa-apa. Kasian ya, sabar. Nasib jadi hewan ternak emang kayak gitu. Nah, ini nih bagian akhir dari budidaya puyuh yang ditunggu-tunggu setiap industri. Ribuan telur yang sudah dipanen akan terus berjalan di atas mesin, berjumpa dengan pekerja yang cekatan, menyingkirkan telur-telur rusak. Dan secara otomatis, telur-telur yang berhasil lolos dari pengecekan akan berbaris rapi, bah serdadu, pada sebuah mesin yang akan mendaratkan mereka di kotak kemasan plastik berbentuk rak telur. Sementara dagingnya diproses di tempat berbeda karena ukurannya tidak begitu besar, hanya seukuran dengan tangan manusia dewasa. Maka mengolah daging puyuh mengandalkan tenaga manusia. Burung puyuh yang sudah dicabuti bulunya akan dicuci hingga bersih. Lalu, dipisahkan tulangnya menggunakan gunting hingga hanya tersisa dagingnya saja. Kemudian bagian hatinya akan dimasukkan kembali. Kemudian, burung puyuh akan dikemas dan siap untuk didistribusikan bersama telurnya. Meski belum cukup familiar di Indonesia, namun di beberapa negara seperti Portugis, India, Kolombia, dan Filipina, daging burung puyuh mudah ditemukan pada meja makan. Karena kandungan gizi dan proteinnya yang dipercaya baik untuk kesehatan. Tapi asal jangan berlebihan ya. Soalnya telur puyuh termasuk makanan yang tinggi lemak jenuhnya, alias kandungan kolesterol, sekitar 844 mg per 100 gram. Namun dagingnya sih relatif aman. Nah, di daerah kamu masih ada yang jual jajanan telur puyuh?